Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Yuk, let's mulai. Kita bersama. Di suatu pagi, seorang remaja bernama Jesse mendapatkan telepon dari salah satu temannya. Temannya tersebut menyuruh Jesse agar segera bersiap-siap, karena sebentar lagi ia dan para gadis-gadis akan segera menjemputnya. Di tempat lain, seorang gadis bernama Fernanda bersama sepupunya yang bernama Chelsea sedang bersiap-siap, karena sebentar lagi mereka pun akan segera dijemput oleh teman-temannya. Tidak selang berapa lama, datanglah seorang pria bernama Jules yang mengatakan bahwa ia juga akan ikut merayakan hari ulang tahun Chelsea di kabin milik Jesse. Awalnya Chelsea tidak ingin mengajak Jules, namun ketika Jules menunjukkan sebotol minuman Asoy, Chelsea pun akhirnya setuju Jules ikut bersama mereka semua. Di luar rumah Chelsea, terlihat Gabe yang merupakan pacar Chelsea sudah menunggu mereka semua di luar, dan mereka pun berangkat menuju rumah Jesse untuk menjemputnya. Di rumah Jesse, terlihat nenek Jesse sedang berdoa memohon perlindungan. Lalu Jesse menghampiri neneknya untuk berpamitan. Tidak selang berapa lama datanglah Sales. Jesse pun bertanya pada Sales, "Mengapa kau datang ke sini?" Sales pun mengatakan bahwa ia disuruh Jules agar menunggunya di rumah Jesse untuk diajak pesta di sebuah kabin. Jesse dan neneknya pun nampak sedikit terkejut mendengar hal tersebut. Lalu Jesse dan Sales pun keluar dari rumah, lantas masuk ke dalam mobil Gabe, dan mereka pun langsung pergi menuju kabin milik Jesse. Di dalam mobil terlihat Fernanda malu-malu saat diajak ngobrol dengan Jesse. Nampak jelas di sini Fernanda sangat menyukai Jesse. Di pertengahan perjalanan, mereka mampir di sebuah pom bensin yang ternyata telah tutup. Di sana mereka dikejutkan oleh datangnya seorang sheriff. Sheriff tersebut mengatakan pada Gabe dan kawan-kawan agar berhati-hati dalam berkendara, dikarenakan di sepanjang jalan tersebut masih banyak hewan liar yang sering melintas. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Ketika Gabe merasa lelah, ia meminta sedikit minuman dari Chelsea. Namun saat Gabe mengambilnya, tiba-tiba mobilnya menabrak sesuatu. Terlihat mobil Gabe mengalami kerusakan. Lalu Gabe pun mencoba untuk menghubungi bantuan. Tapi sayang, di tempat tersebut sebatang sinyal pun tak ada. Dan mereka pun lantas melanjutkan perjalanan dengan memaksa mobil Gabe yang masih mengeluarkan asap untuk berjalan. Alhasil mereka pun akhirnya sampai di kabin milik Jesse. Saat mereka hendak masuk, terlihat dari dalam kabin ada yang sedang mengawasi mereka semua. Gabe yang mengkhawatirkan mobilnya lantas bertanya pada Jesse, berapa jarak bengkel dari tempat mereka saat ini? Jesse pun menjawab, sekitar 30 mil. Mendengar hal tersebut, lantas Chelsea mengatakan pada Gabe bahwa besok pagi mereka akan segera mencari bengkel terdekat, dan mereka pun langsung bergegas masuk ke dalam kabin. Setelah mereka masuk ke dalam kabin, Fernanda lantas bertanya, mengapa kursi goyang di dalam kabin tersebut bergoyang sendiri? Jesse pun lantas mengatakan bahwa itu adalah perbuatan dari angin, dan mereka semua pun kembali merasa tenang. Namun tiba-tiba lampu mobil Gabe mati. Saat Gabe menyalakan lampu kabin tersebut, tiba-tiba dan mereka pun memulai pesta ulang tahun Chelsea dengan bersenang-senang. Lalu Jules mengeluarkan brownies yang telah ia campur dengan obat enak, dan mereka pun mulai memakan brownies tersebut dengan sangat bersemangat. Di pertengahan pesta, Sales mulai menyentuh badan Gabe, yang otomatis membuat Chelsea sangat marah. Sales yang tidak terima dengan makian dari Chelsea lantas mengatakan bahwa sebenarnya sebelum Gabe berpacaran dengan Chelsea, Gabe pernah bercocok tanam bersama dirinya menggunakan gaya freestyle. Mendengar hal tersebut, Chelsea lantas mengamuk. Alhasil, Sales yang ngambek pun lantas beranjak keluar dari kabin tersebut. Jesse dan Jules pun lantas berusaha mengejar Sales, sedangkan Gabe berusaha menenangkan Chelsea. Di dalam hutan, Jesse mengatakan pada Jules bahwa sebaiknya mereka berpisah dan nanti bertemu lagi di dalam kabin. Jules pun menyetujuinya. Mereka pun akhirnya mulai berpencar untuk mencari Sales. Di tengah hutan, Sales yang tersesat tiba-tiba diserang oleh seseorang menggunakan pisau sampai tewas. Di dalam kamar, Gabe masih mencoba merayu Chelsea agar tidak marah. Dan setelah amarah Chelsea mereda, mereka pun lantas melakukan cocok tanam dengan sangat liar dengan menggunakan gaya freestyle.
Fernanda yang dari tadi santai di sofa mendengar suara ketukan dari salah satu ruangan. Ia pun lantas menuju ruangan tersebut. Saat Fernanda masuk ke ruangan, ia lantas menuju ke sebuah lemari lantas membukanya. Fernanda yang melihat ada mayat di dalam lemari tersebut lantas berlari sambil berteriak ketakutan. Gabe dan Chelsea yang mendengar teriakan tersebut lantas menghampiri Fernanda. Chelsea pun lantas bertanya, "Ada apa, Fer?" Fernanda pun mengatakan bahwa ia baru saja melihat mayat di ruangan atas. Lalu Jules dan Jessie yang baru datang pun lantas diberitahu oleh Fernanda bahwa ada mayat di ruangan atas. Jules dan Jessie nampak tidak percaya. Lantas Jules yang merasa Fernanda sedang berhalusinasi bertanya, apakah tadi Fernanda memakan brownies yang sudah dicampur dengan obat enak? Fernanda pun tidak menjawab. Dan untuk menenangkan hati Fernanda, mereka semua pun memutuskan untuk ke lantai atas untuk membuktikan bahwa tidak ada apa-apa di ruangan tersebut. Setelah mereka semuanya di dalam ruangan yang dimaksud, terlihat tidak ada apa-apa di sana. Lalu Gabe dan Chelsea mengatakan pada yang lain bahwa mereka akan segera keluar untuk mencari Sales. Di luar, Chelsea dan Gabe bukannya mencari Sales, mereka berdua malah justru melanjutkan cocok tanam yang tadi sempat diganggu oleh Fernanda yang berteriak. Saat mereka sedang asik bercocok tanam dengan semangat yang membara, tiba-tiba Gabe terkejut karena melihat mayat Sales yang tertutup dengan daun-daun kering. Mereka pun lantas berlari menuju ke dalam kabin. Di dalam kabin, Gabe mengatakan pada yang lain bahwa ia dan Chelsea telah melihat mayat Sales berada di luar. Mereka semua pun lantas menuju ke lokasi yang Gabe katakan. Sesampainya di sana, mayat Sales sudah tidak ada di sana. Jules yang merasa bahwa Gabe dan Chelsea sedang berhalusinasi karena telah memakan brownies tadi, langsung memakan browniesnya lagi. Setelah mereka semua kembali ke kabin, mereka kembali membahas tentang mayat yang dilihat oleh Gabe, Chelsea, dan juga Fernanda. Tidak lama berselang, tiba-tiba pintu diketuk. Lalu ketika Jessie melihat keluar, Jessie pun lantas berteriak. Mereka semua pun lantas menuju keluar. Dan ternyata Jessie menemukan sebuah mayat yang tergeletak di depan kabin. Melihat hal tersebut, Jules pun lantas mengajak mereka semua untuk segera pergi dari kabin tersebut. Gabe pun lantas mengatakan bahwa ia harus memperbaiki mobilnya terlebih dahulu baru bisa pulang. Jessie pun lantas mengambilkan perkakas yang ada di dalam kabin agar bisa digunakan Gabe untuk memperbaiki mobilnya. Ketika Gabe sedang memperbaiki mobilnya, tiba-tiba dongkraknya terjatuh yang menyebabkan Gabe terjepit mobil sampai tewas. Mereka pun lantas berkumpul kembali ke dalam kabin, lalu mencoba untuk mencari solusi agar mereka semua bisa keluar dari tempat tersebut. Jessie pun lantas menyarankan agar Chelsea dan Jules menutup rapat semua pintu yang ada di atas, sedangkan ia dan Fernanda akan menutup rapat pintu yang ada di bagian dapur. Lalu mereka pun berpisah. Di dapur, setelah menutup pintu, tiba-tiba listrik mati. Di suasana tersebut, Jessie mencoba merayu Fernanda. Fernanda yang juga mulai mencintai Jessie menyambut baik rayuan tersebut dengan memberikan sedikit adu bibir yang lumayan panas. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba pintu kabin diketuk oleh seseorang. Lalu Jules yang membawa kapak yang ia temukan di sebuah ruangan, lantas berjalan untuk membuka pintu. Saat Jules membuka jendela, ternyata itu adalah Sheriff. Mengetahui hal tersebut, rasa takut mereka pun mereda. Saat Chelsea mengatakan pada Sheriff bahwa pacarnya telah meninggal terjepit mobil, Sheriff pun mengatakan bahwa ia tidak melihat apapun di luar sana. Lantas Sheriff menyuruh mereka semua untuk masuk ke dalam mobil, agar ia bisa mengantar mereka semua menuju ke kota. Dan Chelsea, Fernanda, serta Jules pun lantas masuk ke dalam mobil. Ketika Sheriff dan Jessie keluar dari kabin, tiba-tiba Sheriff tersebut terkena beberapa kali tembakan sampai tumbang. Jessie yang panik pun lantas mencoba mencari kunci mobil Sheriff, namun tidak ketemu. Beruntung Jules mampu memecahkan kaca mobil dan berhasil mengeluarkan dirinya dan juga seluruh teman-temannya. Setelah keluar dari mobil, mereka lantas kembali masuk ke dalam kabin, dan terlihat sangat jelas ketakutan mulai menyelimuti perasaan mereka kembali. Lalu Fernanda memiliki ide untuk mencari kunci mobil Sheriff di dalam kabin tersebut. Mereka pun lantas memutuskan untuk berpencar agar bisa lebih cepat menemukan kuncinya. Jules dan Chelsea yang mencari di lantai atas dikejutkan dengan tulisan yang ada di dinding mengatakan bahwa waktu sudah habis. Jules dan Chelsea yang ketakutan pun lalu turun ke bawah lantas mengatakan pada Jessie dan Fernanda bahwa pembunuhnya pasti sudah masuk ke dalam kabin, karena ia dan Jules telah melihat tulisan pembunuh tersebut ada di dalam kamar. Jules pun lantas menuju ke atas. Saat Jules berada di lantai atas, ia mendengar ada ponsel yang berbunyi. Jules pun lantas mengambilnya. Terlihat di ponsel tersebut ada tulisan, "Kau yang berikutnya, Jules." Jules yang sangat ketakutan pun lantas berteriak. Jessie yang mendengar teriakan dari Jules lantas berlari menyusul Jules. Tidak lama berselang, tiba-tiba Jules menuju ke bawah dengan keadaan yang sangat lemah. Alhasil ia pun tewas dengan luka tusukan di tulang belakangnya. Chelsea dan Fernanda yang sangat ketakutan pun lantas menuju ke atas untuk mencari Jessie. Terlihat Jessie sedang terikat di sebuah ranjang dengan kepala yang terluka.
Fernanda pun lantas melepaskan Jessie dari ikatan tersebut, lantas menuju ke lantai dasar. Ketika sampai di lantai dasar, tiba-tiba Jessie mengatakan bahwa dulu ibunya berselingkuh dengan seorang pria yang menyebabkan ibunya meninggalkan ayahnya dan juga dirinya. Lalu Chelsea pun bertanya, siapakah selingkuhan ibunya Jessie? Jessie pun lantas mengajak Fernanda dan juga Chelsea ke sebuah ruangan rahasia yang ada di kabin tersebut. Di ruangan tersebut, Jessie lantas mengatakan bahwa selingkuhan ibunya adalah ayah Fernanda. Fernanda yang mendengar hal tersebut terlihat mulai bingung. Jessie pun lantas membuka penutup kepala salah satu mayat yang ada di sana. Dan ternyata itu adalah mayat ayah Fernanda. Terlihat Fernanda sangat sedih melihat ayahnya telah mati dibunuh oleh Jessie. Chelsea yang masih terkejut dengan semua kejadian ini lantas mencoba merebut kapak yang dipegang Jessie. Namun sayang, Jessie yang mengetahui hal itu lantas mengayunkan kapaknya tepat di leher Chelsea hingga tewas. Fernanda pun lantas berlari ketakutan hingga sampailah Fernanda di sebuah ruangan yang penuh dengan mayat korban dari Jessie. Melihat hal tersebut, Fernanda pun lantas berteriak. Jessie yang mendengar Fernanda berteriak lantas menuju kamar tersebut, lalu mendobrak masuk menggunakan kapak. Jessie pun mengatakan pada Fernanda bahwa saat ayah Fernanda hendak membawa ibunya pergi, ayah Jessie keluar membawa pistol lalu mencoba menembak ayah Fernanda. Ayah Fernanda yang melawan malah tidak sengaja menembak ibunya Jessie sampai tewas, lalu menembak ayah Jessie juga sampai tewas. Jessie yang masih kecil hanya bisa melihat semua kejadian tersebut dari jendela tanpa bisa melakukan apa-apa. Saat Jessie masih asik bercerita, Fernanda lantas menendang telur cacing milik Jessie lantas berlari keluar dari kabin, sambil membawa kunci mobil Sheriff yang ternyata selama ini dipegang oleh Jessie. Namun sial, saat Fernanda sudah berhasil menyalakan mobil Sheriff tersebut, mobil tersebut malah nyangkut di sebuah dongkrak yang ada di bawah mobil. Alhasil Jessie pun berhasil menangkap Fernanda lantas mengikatnya di atas sebuah meja. Saat Fernanda sedang berusaha melepaskan diri, tiba-tiba nenek Jessie datang. Ia mengatakan pada Fernanda bahwa tidak ada yang boleh macam-macam dengan keluarganya. Tidak selang berapa lama, Jessie datang. Nenek Jessie mengatakan agar Jessie segera membunuh Fernanda dan segera pulang, karena esok pagi ia akan memasakkan sarapan yang enak untuk Jessie. Lalu nenek Jessie pun pergi. Lalu scene memperlihatkan Jessie saat membunuh semua teman-temannya. Dan Sheriff yang ternyata ditembak oleh nenek Jessie yang bersembunyi di balik semak-semak. Saat Jessie bersiap menghabisi Fernanda, Fernanda yang sudah pasrah dihabisi, lantas berdoa. Ketika selesai berdoa, tiba-tiba Jessie ditembak oleh Sheriff sampai tumbang. Sheriff pun lantas menyelamatkan Fernanda dan membawanya keluar dari kabin tersebut. Saat Sheriff sedang menuju ke mobil, tiba-tiba Jessie keluar dan berusaha menembak Fernanda. Namun sial untuk Jessie, Sheriff yang lebih berpengalaman menggunakan senjata berhasil membunuh Jessie dengan beberapa kali tembakan. Setelah Jessie tewas, Sheriff dan Fernanda pun bersiap masuk ke dalam mobil. Namun tiba-tiba suatu hari, Melanie yang merupakan ibu dua orang anak sedang sarapan sambil mengobrol dengan anak laki-lakinya yang bernama Tim. Di kamar, terlihat anak perempuan Melanie yang bernama Madison sedang bersantui ria bersama pacarnya yang bernama Luther. Sambil baringan, Luther bertanya pada Madison, jika ada orang terdekat yang bisa Madison bunuh tanpa harus dipenjara, kira-kira Madison ingin membunuh siapa? Madison pun mengatakan bahwa ia tidak ingin membunuh siapa-siapa. Lalu Madison balik bertanya pada Luther, bagaimana dengan Luther? Siapakah yang ingin Luther bunuh? Luther pun lantas terdiam, tidak menjawab. Di tempat sarapan, Melanie berbicara pada Tim bahwa ia sebenarnya tahu kalau Madison sedang bercocok tanam dengan Luther di kamarnya. Namun ia enggan untuk menegurnya, dikarenakan ia tidak ingin membuat Madison marah. Dan lagi pula Madison sudah berusia 19 tahun, jadi ia sudah bebas untuk melakukan apa saja. Di kamar Madison menyuruh Luther untuk segera pergi dari kamarnya, karena ia tidak ingin ibunya tahu jika Luther semalam telah menginap di kamarnya. Dan Luther pun akhirnya pergi lewat jendela. Madison pun lantas turun menuju ruang sarapan dan ikut mengobrol dengan ibu dan adiknya. Madison lantas mengajak ibunya untuk bermain video game, sedangkan Tim beranjak keluar untuk memeriksa kotak surat. Saat masuk ke dalam rumah, terlihat Tim menaruh sebuah koran dan 3 buah surat berwarna merah. Lalu Melanie bertanya, surat apakah itu?
Tim pun menjawab tidak tahu. Melanie pun lantas mengambil surat tersebut, lalu mengatakan bahwa 3 buah surat merah tersebut bertuliskan namanya, nama Tim, dan juga nama Madison. Lalu Melanie pun membagikan surat tersebut sesuai dengan nama yang ada di dalam amplop. Terlihat Madison tidak tertarik untuk membukanya. Melanie dan Tim yang penasaran isi dari surat merah tersebut lantas membukanya. Melanie mengatakan bahwa isi surat tersebut bertuliskan perintah agar ia membunuh orang yang fotonya ada di dalam surat tersebut. Karena kalau tidak, maka orang tersebutlah yang akan membunuhnya. Namun yang membuat Melanie semakin resah dikarenakan orang yang harus ia bunuh adalah tetangga yang sekaligus sahabatnya sendiri yang bernama Alice. Melanie pun lantas bertanya pada Tim, apa yang Tim dapatkan? Tim pun mengatakan bahwa ia diperintahkan untuk membunuh tetangganya yang bernama Ted Dennis. Lalu Madison yang penasaran pun lantas mengambil dan membaca surat yang diterima oleh ibunya. Madison yang terlihat resah dan agak ketakutan lantas merobek surat yang ditujukan kepadanya tanpa membacanya terlebih dahulu dan beranjak pergi ke kamarnya. Melanie lantas berinisiatif untuk menelpon polisi. Saat Melanie menelpon polisi, ia menceritakan bahwa ada orang yang sedang mengancam keluarganya melalui surat. Lalu polisi mengatakan bahwa jika itu hanya sebuah surat ancaman, polisi tidak bisa untuk memproses laporan tersebut. Mendengar hal itu, Melanie pun nampak kecewa. Melanie pun lantas mengatakan pada kedua anaknya bahwa ia akan menemui Alice dan membicarakan tentang surat merah ini. Terlihat Madison mencoba untuk melarang ibunya menemui Alice karena hal tersebut sangatlah berbahaya. Lantas Tim menyarankan pada ibunya agar membawa pisau untuk berjaga-jaga. Dan Melanie pun mencoba menenangkan anak-anaknya dengan mengatakan bahwa ia hanya akan pergi ke rumah Alice yang jaraknya hanya sekitar 10 rumah dari rumahnya. Dan lagi pula tidak mungkin Alice akan melakukan hal buruk kepadanya dikarenakan Alice adalah sahabat baiknya. Tim yang khawatir lantas memasukkan pisau ke dalam tas ibunya secara diam-diam, dan Melanie pun pergi. Di perjalanan, Melanie melihat beberapa tetangganya mulai terlihat aneh. Namun Melanie tidak memperdulikan hal tersebut dan tetap terus melanjutkan perjalanan. Di rumah, Madison dan Tim melihat beberapa video yang diunggah oleh orang-orang yang menerima surat merah tersebut. Lalu mereka melihat sebuah video dari seseorang yang memakai topeng yang menamai dirinya sebagai Unknown. Di sana orang tersebut mengatakan bahwa ia adalah orang yang membuat surat merah tersebut. Hal itu ia lakukan agar bisa melihat sifat asli manusia yang sebenarnya merupakan makhluk yang egois. Setelah melihat video tersebut, Tim dan Alice semakin merasa khawatir dengan ibunya yang sedang menuju ke rumah Alice. Sesampainya di rumah Alice, Melanie langsung disambut oleh Alice. Melanie pun lantas menghampiri anak Alice yang masih bayi. Namun terlihat jelas di sini suami Alice yang bernama Louis melihat Melanie dengan penuh curiga. Setelah itu, Alice lantas meminta pada Louis agar membuatkan dirinya dan Melanie teh hangat. Lalu Alice pun mengajak Melanie duduk di ruang tamu untuk mengobrol. Alice dan Melanie lantas membicarakan tentang surat merah yang membuat semua orang menjadi resah. Terlihat Alice sama sekali tidak memusingkan tentang surat tersebut. Sampai pada akhirnya Louis menemukan pisau di tas Melanie dan lantas bertanya pada Melanie apa maksud Melanie membawa pisau tersebut ke rumahnya. Melanie pun nampak sangat terkejut melihat hal tersebut. Di rumah, terlihat tetangga mereka yang merupakan target yang harus dibunuh Tim sedang mencoba untuk masuk secara paksa ke dalam rumah mereka. Tim lantas menyuruh Madison untuk pergi ke kamar mandi dan mengunci pintu, sedangkan Tim akan berusaha melawan tetangganya tersebut. Madison pun dengan berat hati lantas melakukan perintah dari Tim tersebut. Madison yang sudah berada di kamar mandi pun lantas menelpon polisi. Namun, polisi mengatakan bahwa mereka sekarang sedang dalam kondisi yang sangat sibuk, jadi mereka akan bisa datang sekitar 15 menit lagi. Di rumah Alice, Melanie yang melihat ada telepon dari Tim lantas memohon pada Louis agar mengizinkan dirinya untuk mengangkat teleponnya. Namun Louis tidak mengizinkannya. Melanie mencoba untuk menjelaskan bahwa semua ini adalah perbuatan dari Tim. Tim yang telah memasukkan pisau tersebut ke dalam tasnya, dikarenakan Tim mengkhawatirkan dirinya. Louis yang tidak percaya dengan semua ucapan Melanie lantas menodongkan pisau ke arah Melanie sambil menyuruh Alice agar membawa anaknya masuk ke dalam kamar. Melanie yang marah pun lantas memukul hidung Louis sampai berdarah dan pertarungan antara Melanie melawan Louis pun tak terhindarkan. Louis yang berhasil melukai tangan Melanie lantas dibalas oleh Melanie dengan menusukkan kunci ke mata Louis, lalu mengambil pisau di meja dan menusukkannya ke pundak Louis sampai Louis tumbang. Melihat hal tersebut, Alice lantas mencoba menyelamatkan suaminya, sedangkan Melanie langsung pergi dari rumah tersebut.
Di rumah, Tim terlihat sangat ketakutan dikarenakan tetangganya sudah hampir berhasil membuka pintu rumahnya menggunakan bor. Tim yang mencoba untuk menghentikan tetangganya tersebut malah justru tangannya terluka terkena bor. Singkat cerita, tetangganya yang bernama Ted tersebut akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah. Dengan menggunakan palu yang sangat besar, ia berhasil membuat kaki Tim patah. Namun saat Ted akan mengayunkan palunya lagi untuk membunuh Tim, tiba-tiba dari belakang ibu Tim menusukkan garpu tepat di leher Ted sampai tewas. Melanie yang wajahnya berlumuran darah Ted berusaha menenangkan Tim yang masih berteriak kesakitan. Lalu ia menuju kamar mandi untuk mengajak Madison pergi dari rumah tersebut. Namun ternyata Melanie tidak menemukan Madison di sana. Melanie yang menyadari kalau Madison telah pergi, lantas membersihkan wajahnya lalu mengambil obat untuk Tim. Saat Melanie mengambil obat, ia melihat surat merah yang ditujukan pada Madison. Dan di surat tersebut ternyata target yang harus Madison bunuh adalah Luther. Melanie pun akhirnya berniat menuju ke rumah Luther. Sebelum pergi, Melanie memerban luka dan memberikan obat penghilang rasa sakit pada Tim. Lalu mereka pun pergi menuju ke rumah Luther. Sesampainya di rumah Luther, Melanie mengatakan pada Tim agar ia tetap berada di mobil. Dan jika nanti ia tidak kembali, Tim disarankan agar menelpon bibinya untuk menjemputnya. Dan Melanie pun keluar dari mobil. Setelah Melanie berhasil masuk ke rumah Luther, ia melihat kedua orang tua Luther sedang terikat di kursi. Dan saat Melanie bertanya apa yang terjadi, orang tua Luther mengatakan bahwa mereka diikat oleh Luther. Dan sekarang Luther sedang berada di basement bersama seorang gadis. Melanie pun lantas turun menuju basement. Di basement terlihat Madison terikat di kursi, sedangkan Luther sedang melakukan live streaming dan mengatakan pada penontonnya bahwa ia akan segera membunuh pacarnya. Melanie yang melihat hal tersebut perlahan-lahan mendekati Madison. Namun saat Madison melihat ibunya, ia malah berteriak, yang menyebabkan Luther langsung menodongkan pistolnya ke arah Melanie. Luther pun lantas bertanya pada semua penontonnya siapakah yang lebih dulu harus ia bunuh. Saat Luther sedang sibuk membaca komen di live streamingnya, Melanie mengambil palu yang tadi ia bawa dan langsung menyerang Luther sampai mulut Luther terbelah. Luther pun lantas diserahkan Melanie kepada ayah dan ibunya, sedangkan Melanie dan anaknya keluar dari rumah tersebut, lalu pergi meninggalkan kompleks perumahan itu. Di akhir film terlihat petugas pengantar surat sedang mengambil banyak surat merah, lalu mengantar surat-surat tersebut menuju perumahan kompleks yang lain. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Bob sedang membuat sebuah rencana untuk menghabisi siapa saja yang menyewa beberapa kabin miliknya. Terlihat ia sudah membuat list orang-orang yang akan segera datang untuk menginap di kabinnya tersebut. Hal ini ia lakukan agar ia bisa menjadi psikopat terbaik sepanjang sejarah perkopetan. Di kabin milik Bob, terlihat seorang pria bernama Kurt baru datang di kabin tersebut. Kurt pun mulai melihat-lihat sekeliling kabin. Namun saat Kurt sedang fokus melihat para penghuni kabin di sebelah kabinnya, tiba-tiba ia langsung disergap oleh Bob sampai pingsan. Saat Kurt bangun, ia langsung bertanya pada Bob apa yang terjadi. Bob pun mengatakan bahwa ia akan segera menghabisi Kurt menggunakan tulang kaki milik Kurt. Dan Bob pun langsung menyerang Kurt sampai tewas. Kembali ke kabin milik Bob, terlihat dua orang teman Kurt yang bernama Mike dan Kev yang baru datang mulai mencari keberadaan Kurt. Tidak selang berapa lama, Mike yang mendengar pacar Kev yang bernama Katie datang langsung menyuruh Kev untuk duduk di depannya. Alhasil saat Katie bersama teman-temannya masuk, Katie yang mengira Kev sedang memakan cacing milik Mike langsung keluar dari kabin tersebut. Sesampainya di luar kabin, Kev pun mencoba menjelaskan pada Katie bahwa ia bukanlah seorang mahu. Awalnya Katie tidak percaya, namun setelah Kev menjelaskan, akhirnya Katie pun kembali percaya kepada Kev. Di luar kabin, terlihat pimpinan dari perkumpulan ini yang bernama Tom datang bersama seorang pria bernama Red.
Tidak selang berapa lama, terlihat Jessica bersama temannya yang bernama Brenda yang baru datang juga langsung menghampiri Tom dan juga Red. Setelah sejenak mengobrol santuy, mereka pun langsung beranjak masuk ke dalam kabin. Sore harinya saat Tom dan Red sedang berada di halaman, terlihat istri Kurt yang bernama Jen bertanya pada Tom, mengapa Kurt belum juga datang ke kabin tersebut. Tom pun menjawab bahwa mungkin saja Kurt memilih untuk tidak ikut dalam acara ini. Mendengar hal tersebut, terlihat Jen pun merasa cukup resah. Malam harinya, terlihat Mike sedang menyiapkan makan malam. Sedangkan di dalam kamar, Jen yang masih resah mulai ditenangkan oleh Tom dengan cara melakukan sedikit percocok tanaman yang cukup memukau para penonton. Di meja makan, terlihat Mike dan yang lainnya langsung menikmati makanan yang telah disiapkan oleh Mike. Di sini, Mike ditanya oleh Kev, dari mana Mike mendapatkan daging tersebut. Mike pun mengatakan bahwa ia mendapatkan daging tersebut dari sang pemilik kabin. Mendengar hal tersebut, semua orang semakin lahap memakannya. Terlihat dari jendela kabin, Bob terus mengawasi Mike dan kawan-kawan yang sedang makan. Setelah selesai makan, terlihat Mike diajak oleh salah satu teman Katie yang bernama Minnie untuk bercocok tanam. Namun Mike yang melihat di sebelah kabinnya ada beberapa wanita yang sedang mengadakan pesta, langsung menolak tawaran Minnie tersebut. Tidak selang berapa lama Mike pergi, terlihat salah satu teman Katie yang bernama Tania datang menghampiri Minnie dan langsung menyerang Minnie dengan jurus-jurus ala percocok tanaman sesama wanita sampai mereka berdua capek. Di luar kabin, terlihat Mike, Kev, dan Red yang sama-sama ingin pergi ke kabin sebelah, akhirnya berangkat bersama dengan hati yang riang gembira. Sesampainya mereka di kabin sebelah, mereka bertiga disambut oleh para wanita penghuni kabin tersebut. Alhasil, mereka bertiga pun berpesta dengan hati yang riang dan gembira. Namun saat mereka sedang asik berpesta, Bob tiba-tiba masuk dan langsung memasukkan obat membuat pingsan di dalam minuman mereka semua. Alhasil, pagi harinya, saat Mike, Kev, dan Red terbangun, mereka bertiga merasa sangat panik. Dikarenakan, semua wanita di dalam kabin tersebut telah tewas dengan luka yang cukup mengerikan. Melihat hal tersebut, mereka bertiga pun langsung berlari masuk ke dalam hutan. Sesampainya di dalam hutan, Red yang menyadari bahwa di tangannya menempel bola-bola kenyal milik salah satu wanita di kabin tadi, nampak tambah panik. Mike yang tiba-tiba mencurigai bahwa Red yang telah melakukan semua ini langsung menyerang Red menggunakan kayu sampai tumbang. Di sini Mike mengatakan bahwa Red yang merupakan anak baru dari perkumpulan ini pasti merupakan seorang psikopat. Singkat cerita, siang harinya saat Tom sedang mempresentasikan sebuah karya miliknya, Mike yang melihat Red ternyata masih hidup langsung bergegas keluar lalu membawa Red kembali masuk ke dalam hutan, lalu menutupnya dengan menggunakan selimut agar Red segera tewas. Malam harinya, Kev mengatakan pada Mike bahwa psikopat yang telah menghabisi para wanita di kabin sebelah ternyata telah memasukkan sebuah ponsel ke dalam kantung telur cacing miliknya. Mendengar hal tersebut, Mike pun langsung memegang cacing Kev untuk memeriksanya. Namun sial, ternyata hal tersebut dilihat oleh Katie yang sontak semakin yakin bahwa Kev merupakan seorang pria maho. Saat tengah malam, Katie yang sedang mandi tiba-tiba didatangi oleh Kev yang langsung ikut masuk ke dalam bathtub. Namun Katie yang sangat kesal langsung beranjak mengambil hair dryer dan langsung melemparkannya ke dalam bathtub. Alhasil, Kev pun langsung tersetrum sampai tewas. Katie yang tidak tahu bahwa hair dryer tersebut ternyata masih dalam kondisi tercolok, terlihat mulai sangat panik. Sedangkan di kamar Tom, Jen yang merasa Tom tidak berusaha mencari Kurt, langsung menyerang Tom menggunakan pisau sampai tewas. Singkat cerita, Katie dan Jen pun mulai berusaha untuk membuang Kev dan Tom yang telah tewas ke dalam hutan tanpa diketahui oleh teman-teman yang lain. Sedangkan di dalam kabin, Minnie yang sedang santai tiba-tiba didatangi oleh Brenda yang langsung mengadu cingurnya dengan Minnie. Tania yang melihat hal tersebut nampak terlihat sangat marah. Saat menjelang pagi, Brenda yang masuk ke dalam mobil untuk jalan-jalan tiba-tiba langsung diserang oleh Tania menggunakan gas beracun sampai lemes. Bob yang melihat hal tersebut langsung segera menyelamatkan Brenda lalu membawanya ke dalam ruangan khusus. Di dalam ruangan tersebut, Bob langsung mengambil sebuah tulang dan langsung menyerang Brenda sampai tewas. Sedangkan di hutan, terlihat Red yang ternyata masih hidup terus merangkak menuju ke dalam kabin. Pagi harinya, terlihat para penghuni kabin yang tersisa mulai mempertahankan
mempertanyakan kemana perginya teman-temannya yang lain. Di sini akhirnya Katie mengaku bahwa ia tanpa sengaja telah menghabisi Kev. Mendengar hal tersebut, Jen pun akhirnya ikut mengakui bahwa ia telah menghabisi Tom. Alhasil, Mike dan Tanya pun juga mengakui bahwa mereka telah menghabisi Red dan juga Brenda. Jessica yang merupakan satu-satunya orang yang tidak menghabisi siapapun, lantas memberikan ide untuk melaporkan semua yang telah terjadi di kabin kepada pihak 911. Namun hal tersebut otomatis langsung ditolak oleh teman-temannya yang lain. Katie pun mengatakan bahwa jika Jessica berani melapor pada 911, maka ia tidak akan segan-segan untuk menghabisi Jessica saat ini juga. Mendengar hal tersebut, Jessica pun hanya terdiam saja. Singkat cerita, saat Tania sedang membuat kue di dapur, ia didatangi oleh Jessica yang langsung menyerangnya menggunakan pisau sampai tewas. Sedangkan di luar kabin, Mike dan Katie terlihat sedang menyusun rencana untuk menghabisi Jen, lalu menuduh Jessica yang telah menghabisinya. Mendengar hal tersebut, Katie pun lantas beranjak untuk menghabisi Jen. Setelah itu, Mike langsung mengajak Jessica untuk bermain lempar batu. Namun saat Jessica melempar, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari halaman kabin. Mike pun lantas mengajak Jessica untuk memeriksanya. Dan benar saja, ternyata di halaman kabin tersebut nampak Jen telah tewas dengan luka di kepalanya. Jessica yang merasa telah dijebak oleh Mike merasa cukup panik. Singkat cerita, Mike, Katie, dan Jessica pun berkumpul di halaman kabin untuk merencanakan segera pulang ke rumah masing-masing dan menutupi semua kejadian yang telah mereka lakukan. Namun saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba Bob muncul dan langsung menembak Jessica dan Katie menggunakan obat tidur sampai tumbang. Melihat hal tersebut, Mike pun langsung berlari untuk bersembunyi. Bob yang telah menemukan lokasi persembunyian Mike langsung mengisi peluru pada senjatanya. Namun sial, tanpa sengaja Bob malah menembak dirinya sendiri sampai lemes. Bob yang masih berusaha tersadar langsung menembak ke arah Mike sampai Mike tumbang. Alhasil mereka semua pun tumbang. Setelah beberapa jam kemudian, Bob yang terbangun lebih dulu langsung membawa Mike, Jessica, dan Katie ke ruangannya. Saat Mike tersadar, ia telah melihat Katie telah tewas dihabisi oleh Bob, sedangkan Jessica masih terlihat pingsan. Mike pun lantas memohon pada Bob agar tidak dihabisi. Namun Bob yang tidak peduli dengan Mike langsung mencoba untuk menghabisi Mike. Namun sial, tiba-tiba dari belakang muncul Red yang langsung menyerang Bob sampai tewas. Mike pun lantas memohon pada Red agar Red mau melepaskannya. Namun karena Red sudah sakit hati karena Mike terus saja berusaha menghabisinya, alhasil Red pun langsung menyerang Mike sampai tewas. Setelah itu, Red lantas membawa Jessica keluar dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Red yang ternyata telah jatuh cinta pada Jessica langsung mengungkapkan perasaannya pada Jessica. Namun Jessica yang ternyata telah memiliki pacar sontak langsung menolak Red dengan cukup kasar. Alhasil, Red pun langsung menyerang Jessica sampai tewas. Di akhir kisah, terlihat Red sedang berjalan menjauh dari kabin tersebut. Namun tidak selang berapa lama, tiba-tiba Red terjatuh dan tewas di tempat tersebut. Pada tahun 1945, di sebuah sekolahan yang bernama Harley School, nampak sepasang kekasih sedang menuju pulang ke rumah. Di sini, sang pria yang bernama Leno mengajak kekasihnya yang bernama Tenny untuk melewati sebuah jalan pintas. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Leno yang sakne mencoba mengajak Tenny untuk melakukan olahraga cocok tanam. Namun Tenny yang imannya cukup kuat menolak ajakan tersebut. Leno yang sudah tidak tahan akhirnya mencoba untuk memperkasos Tenny, yang membuat Tenny sontak menendang telur cacing Leno sampai mules. Leno yang kesal lantas meninggalkan Tenny di tempat itu begitu saja. Tidak selang berapa lama Leno pergi, tiba-tiba Tenny didatangi seorang bocil bernama Benjamin yang langsung menyerang Tenny sampai tewas. Lalu kita akan dibawa ke tahun 2009 di sekolah yang sama. Terlihat seorang siswa bernama Derek sedang berbincang dengan siswi yang bernama Lisa. Sedikit informasi, Derek ini merupakan siswa yang baru 2 bulan pindah di kota tersebut. Tidak selang berapa lama, muncul seorang siswa bernama Mark yang menghampiri mereka berdua. Di sini, Derek mengatakan bahwa ia akan segera kembali pindah ke kota lain, dikarenakan ia merasa sangat bosan di kota ini. Setelah itu, Derek menuju ke ruang kepala sekolah. Saat sedang mengantri untuk menghadap kepala sekolah,
Derek yang melihat seorang siswi bernama Christy nampak mulai terpesona. Derek pun lantas masuk ke ruangan kepala sekolah dan langsung mengatakan niatnya untuk keluar dari sekolah tersebut. Mendengar hal itu, bapak kepala sekolah mengatakan bahwa ia akan menelpon orang tua Derek mengenai hal tersebut. Di tempat lain, terlihat adik Derek yang bernama Toby sedang mengobrol dengan dua orang temannya yang bernama Tolly dan Golly. Di sini, Toby yang sangat ingin berteman dengan mereka berdua, langsung diberikan sebuah tantangan untuk pulang melewati sebuah jalan pintas. Toby pun lantas menyanggupi tantangan tersebut. Akhirnya, Toby yang tidak tahu apa-apa mengenai jalan tersebut, langsung segera memasukinya. Setelah beberapa saat Toby masuk, terlihat ada seorang pria tua sedang mengintip dari balik pepohonan. Dan saat Toby sudah berada di tengah perjalanan, ia pun nampak sangat terkejut saat melihat seekor anjing yang telah tewas dengan sangat menakutkan. Namun saat Toby mencoba memeriksa bangkai tersebut, tiba-tiba seorang pria tua bernama Ivor muncul dan langsung mengatakan bahwa ia akan segera menghabisinya. Mendengar hal itu, Toby yang nampak ketakutan langsung berlari sekencang-kencangnya. Lalu kita dibawa ke tahun 1946. Di sini nampak seorang guru dari sekolah mengatakan pada ayah Benjamin bahwa Benjamin akan dikeluarkan dari sekolah. Dikarenakan pihak sekolah telah memiliki bukti kuat bahwa Benjamin telah menderita gangguan jiwa yang cukup berbahaya. Mendengar hal itu, ayah Benjamin pun langsung marah-marah dengan mengatakan bahwa tanah dan sekolah Harley merupakan miliknya. Maka dari itu, jika anaknya dikeluarkan dari sekolah, maka ia ingin agar sekolah tersebut segera dihancurkan. Namun, guru tersebut mengatakan bahwa itu tidak mungkin, dikarenakan kakek dari Benjamin telah memberikan secara resmi tanah dan sekolah tersebut kepada pemerintah. Di dapur, Benjamin yang mendengar hal tersebut langsung berlari keluar rumah. Nampak kakak Benjamin yang bernama Ivor merasa sangat sedih. Saat Benjamin sedang duduk di sebuah batu, nampak seekor anjing menghampirinya, dan dengan sangat santai, ia pun langsung menghabisi anjing tersebut. Lalu kita kembali ke tahun 2009. Terlihat Derek sedang menelpon Lisa mengenai gadis yang bernama Christy. Tidak selang berapa lama, Toby datang dengan keadaan yang berantakan. Derek pun lantas bertanya, "Ada apa, bro?" Toby pun langsung mengatakan semua yang telah ia alami barusan. Mendengar hal itu, Derek pun lantas menyuruh Toby untuk segera membersihkan diri agar ibunya tidak mengetahui semua yang telah terjadi padanya. Sore harinya, Derek lantas menuju ke lokasi jalan pintas seperti yang telah diceritakan oleh Toby. Namun saat ia hendak masuk ke jalan tersebut, tiba-tiba Mark menelpon dan mengatakan bahwa Derek harus segera ke warung, dikarenakan ia sudah telat untuk bekerja. Mendengar hal itu, Derek pun langsung segera menuju ke warung. Sesampainya di warung, sembari bekerja, Derek mulai bercerita pada Mark mengenai kejadian yang telah dialami oleh adiknya. Di sini, Mark mengatakan bahwa jalan pintas yang telah dilalui oleh Toby memang sangatlah berbahaya, dikarenakan sudah cukup banyak orang yang hilang tak kembali saat melintasi jalan tersebut. Mark pun menambahkan bahwa menurut mitos, jalanan tersebut dijaga oleh seorang kakek psikopat bernama Benjamin Harley. Namun anehnya, saat pihak kepolisian memeriksa keluarga Harley, mereka sama sekali tidak menemukan bukti kejahatan apapun di sana. Malam harinya, sepulang bekerja, Derek diberitahu ibunya bahwa tadi siang kepala sekolah telah menelponnya dan memberitahukan tentang Derek yang meminta untuk pindah sekolah. Di sini, Derek mengatakan bahwa sejak ayahnya meninggalkan mereka semua, ia mulai tidak memiliki semangat untuk bersekolah. Lalu, Derek pun segera menuju ke kamarnya. Pagi harinya, saat Derek sedang sarapan, terlihat Toby datang untuk meminta berangkat bareng ke sekolah. Di sini, Derek menasihati adiknya itu untuk tidak lagi menuruti perintah teman-temannya yang ada di sekolah. Mendengar hal itu, Toby pun mengatakan, "Oke, Kak." Di sekolah, saat sedang di kelas, Mark yang melihat Derek terus saja memandangi Christy, lantas menyarankan agar Derek menghampiri Christy untuk PDKT. Alhasil, Derek pun memberanikan diri untuk mendekati Christy. Dengan sedikit rayuan, mereka berdua pun akhirnya berkenalan dan mengobrol sejenak. Saat pulang sekolah, terlihat Derek dihampiri seorang siswa yang bernama Tyler. Tyler mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi dari Mark kalau adik Derek telah menemukan bangkai seekor anjing di jalan pintas. Derek pun mengatakan bahwa itu semua memang benar. Tyler pun lantas meminta Derek untuk menemaninya ke tempat tersebut, dikarenakan sudah 3 hari anjing kesayangannya telah menghilang. Derek yang juga penasaran dengan jalan tersebut, langsung mengiyakan ajakan Tyler. Malam harinya saat makan malam, Derek bertanya pada neneknya mengenai jalan pintas yang ada di dekat sekolahnya. Di sini, nenek Derek langsung memperingatkan Derek untuk jangan sekali-kali lewat jalan tersebut tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Setelah nenek Derek masuk ke kamarnya,
Ibu Derek mulai bercerita bahwa sejak tahun 1945, jalan pintas tersebut telah banyak memakan korban. Dan anehnya, hampir semua korbannya merupakan siswa dari Harley School. Tidak selang berapa lama, Tyler datang untuk mengajak Derek menelusuri jalan pintas. Sesampainya di lokasi, mereka berdua pun lantas masuk ke jalan pintas tersebut. Di rumah, nampak Toby yang sedang main game dimarahi oleh ibunya, dikarenakan mainnya sangat noob tapi sok barbar. Sedangkan Tyler dan Derek yang sedang menyusuri jalan pintas akhirnya sampai di rumah milik keluarga Harley. Terlihat Ivor sedang mencuci mobilnya di sebuah gudang. Tidak selang berapa lama, Ivor pun pergi. Melihat hal itu, Tyler dan Derek pun langsung segera mengendap-endap masuk ke dalam gudang. Setelah beberapa saat melihat-lihat isi gudang, tiba-tiba Derek menemukan puluhan kalung anjing di tempat tersebut. Tyler dan Derek pun langsung memeriksa satu persatu kalung tersebut, berharap anjingnya tidak termasuk yang telah dihabisi oleh Ivor. Namun saat Tyler dan Derek sedang fokus mencari, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki Ivor menuju ke gudang. Alhasil mereka berdua pun langsung bersembunyi di balik mobil. Namun sayang, Ivor yang telah mengetahui keberadaan mereka berdua langsung mengambil besi untuk digunakan menyerang mereka berdua. Tyler dan Derek yang ketakutan langsung segera berlari pergi dari tempat tersebut. Pagi harinya di sekolah, Derek menceritakan seluruh kejadian semalam pada Mark dan Lisa. Tidak selang berapa lama, Tyler muncul. Di sini, Tyler kembali mengajak Derek untuk pergi ke rumah keluarga Harley lagi. Dikarenakan Tyler ingin memiliki bukti jika memang benar Ivor lah yang telah menghabisi nyawa anjingnya. Mendengar hal itu, Derek pun mengatakan, "Yuklah bro, daripada nganggur, ya kan?" Setelah Tyler dan Mark pergi, Lisa yang juga penasaran mengenai kasus keluarga Harley lantas mengatakan pada Derek agar ia diajak serta dalam penelusuran nanti malam. Derek pun mengatakan, "Yuklah kalau memang kamu nganggur, Liz." Malam harinya saat Derek sedang bekerja, terlihat Ivor datang untuk memesan sebuah hotdog. Terlihat Derek dan Mark merasa sedikit ketakutan, dikarenakan Ivor memesan hotdognya sambil senyum-senyum dengan menggunakan senyuman ala psikopat. Setelah Ivor mengambil hotdognya dan pergi, tiba-tiba Christy muncul untuk memesan seporsi kentang goreng. Di sini Derek yang jatuh cinta pada Christy lantas menawari Christy untuk mau diajak jalan-jalan nongkrong santuy sambil PDKT esok malam. Mendengar hal itu, Christy pun lantas mengatakan, "Yuk mumpung aku juga lagi nganggur nih." Singkat cerita, sebelum pulang kerja, Derek yang sedang membuang sampah dikejutkan dengan Mark yang lagi ditawan oleh psikopat. Dan saat Derek akan menolongnya, tiba-tiba psikopat tersebut langsung menyerang Mark sampai tumbang. Derek pun lantas berlari mengejar psikopat tersebut. Namun sial, ternyata semua itu hanya prank Mark dan temannya yang bernama Bill saja. Esok paginya, Derek yang melihat Christy sedang main bola, langsung mengirimkan SMS yang mengatakan bahwa malam ini ia akan menjemput Christy untuk nongkrong-nongkrong santuy. Christy pun lantas membalas, "Oke bro, jemput aja gitu." Malam harinya di rumah Derek, nampak Tyler, Mark, dan Lisa sedang berbincang-bincang tentang rencana penelusuran mereka malam ini. Di sini Tyler mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi dari pamannya kalau Ivor setiap pukul 8 malam selalu menghabiskan waktunya di sebuah kafe khusus para veteran perang. Jadi Tyler memiliki ide untuk menyuruh Derek mengawasi Ivor di kafe tersebut, sedangkan ia, Mark, dan Lisa akan menyelinap masuk ke rumah Ivor. Tidak selang berapa lama, Toby menghampiri mereka semua, sembari mengatakan bahwa ia sangat ingin ikut di dalam penelusuran. Lisa pun langsung mengatakan, Adek kan masih kecil, jadi bobo aja ya." Mendengar hal itu, nampak Toby merasa sangat terhina, dan mereka semua pun langsung segera pergi dari rumah Derek. Lalu kita dibawa ke tahun 1953. Terlihat Ivor dan ibunya sedang membawa jenazah seorang siswa yang telah dihabisi oleh Benjamin untuk dimakamkan. Tidak selang berapa lama, muncul siswa lain yang melihat kejadian tersebut. Ayah Ivor pun langsung segera menghabisi siswa tersebut dengan sangat santuy. Kembali ke tahun 2009, terlihat Derek dan Christy sedang pacaran di parkiran sambil menunggu Ivor datang. Tidak selang berapa lama, Derek yang melihat mobil Ivor datang, langsung menelpon Mark agar segera beraksi. Dan mereka bertiga pun langsung segera menuju ke rumah keluarga Harley. Singkat cerita, sesampainya mereka bertiga di rumah tersebut, mereka pun mulai masuk ke dalam gudang untuk mencari bukti-bukti yang diperlukan.
Di sini Lisa melihat sebuah clipping koran yang mengatakan bahwa Benjamin Harley telah meninggal dunia sejak usia 15 tahun. Di depan kafe, nampak Derek dan Christy sedang nyanyi-nyanyi santuy lalu beradu cingur. Sedangkan Mark, Tyler, dan Lisa melanjutkan pencariannya dengan masuk ke dalam rumah keluarga Harley. Mereka bertiga pun mulai menelusuri setiap sudut ruangan, sampai akhirnya Mark dan Lisa menemukan sebuah ruangan yang berisi patung-patung yang sepertinya sedang bersekolah. Di sini kita akhirnya mendapatkan sebuah fakta bahwa setelah Benjamin dikeluarkan dari sekolah, ayahnya membuatkan sebuah ruangan untuk dipakai Benjamin belajar layaknya seperti di sekolah. Di depan kafe, Derek yang melihat Ivor hendak pulang langsung berusaha menelpon Mark. Namun sayang, telepon Mark ternyata tidak mendapatkan sinyal di dalam rumah tersebut. Alhasil, Derek pun langsung segera bergegas menuju ke rumah keluarga Harley sebelum Ivor sampai ke rumahnya. Di rumah keluarga Harley, nampak Taylor dan Mark yang sedang menyusuri ruang bawah tanah mendengar suara minta tolong dari dalam sebuah ruangan. Tyler pun lantas membuka pintu ruangan tersebut dan terlihat ada seorang kakek-kakek tua yang terikat dengan rantai di tempat tersebut. Tyler pun lantas berusaha melepaskan kakek tersebut dengan membuka pengunci rantainya. Setelah terbebas, kakek tersebut lantas mengajak Tyler, Mark, dan Lisa untuk segera keluar dari tempat tersebut. Sesampainya di luar, kakek itu lantas meminta agar Tyler mengambil alat di gudang untuk memotong rantai yang mengikatnya tersebut. Tyler yang berhasil mendapatkan sebuah palu, lantas menyuruh Mark untuk menaruh rantai si kakek ke sebuah batu agar ia bisa menghancurkannya. Namun sial, saat Tyler akan mengayunkan palunya, tiba-tiba kakek tersebut menarik rantai yang sedang dipegang Mark, yang otomatis membuat tangan Mark terkena palu Tyler sampai cedera parah. Lisa pun langsung segera mencari sinyal untuk menelpon ambulan. Namun sial, Tyler yang masih fokus menenangkan Mark tiba-tiba langsung diserang oleh si kakek menggunakan palu sampai tewas. Lisa yang melihat kejadian tersebut langsung berlari menyelamatkan diri, sedangkan si kakek langsung membuka rantai yang mengikatnya. Singkat cerita, Derek yang baru datang dikejutkan dengan Lisa yang berteriak meminta tolong. Setelah Lisa masuk ke mobil, Ivor yang baru datang tiba-tiba langsung menabrak mobil Derek. Melihat Ivor membawa senjata, Derek, Lisa, dan Christy pun langsung segera berlari menuju ke hutan untuk menyelamatkan diri. Namun sial, dalam pelarian tersebut, Lisa terkena tembakan di kakinya. Derek pun lantas menyuruh Christy untuk terus berlari, sedangkan ia membantu Lisa untuk berdiri dan berlari. Di dalam hutan, Christy yang tersesat malah bertemu dengan si kakek psikopat yang langsung menangkapnya. Sedangkan Derek dan Lisa yang masih berusaha keluar dari hutan tersebut malah terperosok jatuh di sebuah lubang yang penuh dengan tulang-tulang. Derek pun langsung segera keluar dari lubang tersebut. Namun saat ia akan mengeluarkan Lisa, Derek yang mendengar suara langkah Ivor memutuskan untuk meninggalkan Lisa di lubang tersebut. Alhasil Lisa pun mulai bersembunyi dengan menutupi badannya menggunakan tulang-tulang yang ada di lubang tersebut. Namun sial, ternyata Ivor berhasil menemukan Lisa. Tapi saat Ivor hendak menghabisi Lisa, tiba-tiba dari belakang, Derek langsung menyerang Ivor sampai tumbang. Derek dan Lisa pun lantas kembali melanjutkan pelariannya. Di tengah perjalanan, Derek dan Lisa bertemu dengan Christy yang sedang akan dihabisi oleh kakek psikopat. Terlihat psikopat tersebut tanpa ragu langsung menghabisi Christy sambil tersenyum. Derek yang marah langsung menyerang psikopat tersebut. Namun sial, psikopat yang sudah terpojok langsung memasukkan pisau ke perut Derek sampai lemas. Namun saat psikopat hendak menghabisi Derek menggunakan palu, dari belakang Lisa langsung menarik rantai yang menjerat leher psikopat tersebut sampai jatuh. Melihat ada kesempatan, Derek pun langsung mengambil palu tersebut. Namun saat Derek hendak menghabisi psikopat tersebut, tiba-tiba Ivor muncul sembari mengarahkan senjatanya ke arah Derek. Namun bukannya menyerang Derek, Ivor malah justru menyerang psikopat tersebut sampai tumbang. Di sini Ivor mendekati psikopat tersebut sembari mengatakan bahwa ia sangat menyayangi psikopat yang ternyata adalah adik Ivor yang bernama Benjamin tersebut. Jadi di sini guys, kita akhirnya tahu bahwa Benjamin ternyata masih hidup. Tapi orang tua Benjamin sengaja memberikan berita palsu pada pihak kepolisian dengan mengatakan bahwa Benjamin telah meninggal. Jadi di koran-koran dituliskan bahwa Benjamin telah meninggal. Oke, kita lanjut. Lalu kita dibawa ke tahun 1955. Terlihat Ivor yang sudah menjadi seorang tentara baru pulang dari bertugas.
Ivor yang melihat Benjamin mengalami kondisi yang sangat menyedihkan, lantas menghampirinya dan mengatakan bahwa ia berjanji akan selalu menjaga Benjamin seumur hidupnya. Kita kembali ke tahun 2009. Di sini, Ivor mengatakan pada Benjamin bahwa ia sudah lelah untuk menutupi semua kejahatan yang telah dilakukan oleh adiknya tersebut. Mendengar hal itu, sebelum tewas, Benjamin mengatakan bahwa ia juga sangat menyayangi Ivor. Setelah Benjamin tewas, Ivor pun lantas melakukan bundir sampai tewas. Derek dan Lisa pun mulai melanjutkan perjalanannya untuk keluar dari tempat tersebut. Namun sial, saat Lisa dan Derek sedang beristirahat sejenak, tiba-tiba dari belakang, Toby menyerang Lisa sampai tewas. Derek yang melihat hal itu, lantas mengatakan bahwa mereka harus segera membereskan jenazah Lisa. Saat mereka berdua sedang membawa jenazah Lisa, Derek mengatakan pada Toby bahwa ia berharap Toby berhenti melakukan hal tersebut. Dikarenakan Derek sudah cukup lelah, harus menutupi semua kejahatan Toby selama ini. Jadi guys, ternyata Toby adalah orang yang telah menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Dan Dereklah orang yang terus menutupi semua kejahatan dari Toby. Ya, bisa dibilang, Toby dan Derek ini sangat mirip dengan Benjamin dan Ivor. Oke? Paham ya guys? Dan kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian kisahnya? Bagus atau bingung? Jadi guys, pokoknya ceritanya begitu. Sebenarnya udah gue jelasin banget sih di tengah-tengah tadi ya. Jadi kalian bisa, kalau kalian belum jelas, kalian bisa tonton lagi, oke? Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna